menyebarluaskan pemahaman dan pengalaman saya kaitannya dengan penerapan budaya positif di sekolah. Ini penting sekali memang dan urgent serta memang kebutuhan sekolah kita sekarang. Ya, Bapak dan Ibu, di dalam kegiatan kali ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk memahami makna disiplin positif serta kaitannya dengan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia, serta nanti Bapak dan Ibu boleh memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang akan diyakini dan disepakati oleh seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah suasana atau lingkungan budaya positif di sekolah kita. Yang kedua, di kegiatan kali ini saya ingin juga mengajak Bapak dan Ibu guru untuk memahami pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan nanti dalam memecahkan konflik atau permasalahan yang ada di sekolah kita ataupun yang ada di kelas. Yang ketiga, saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu guru untuk menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Yang terakhir, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru untuk bersama-sama membuat keyakinan guru yang akan kita sepakati untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Bapak dan Ibu, teori-teorinya banyak sekali, tapi saya tidak akan menjelaskan secara detail gitu ya. Saya hanya akan ke garis-garis besarnya saja. Nanti saya akan sounding sama Bapak dan Ibu, akan share link-link yang bisa dipelajari. Sebenarnya kalau Bapak dan Ibu sudah membuka PMM, ini juga sudah ada di PMM sebenarnya. Tapi nanti biar nanti pas buka nyambung gitu ya, maka sekarang saya ingin sharing dulu sama Bapak dan Ibu karena ini kaitannya. Saya ingin nanti kita menerapkan ini mulai dari semester ini di sekolah. Begitu. Yang pertama, untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah, maka kita sebagai guru harus memahami dulu tentang prinsip paradigma belajar yang baru, lalu memaknai dulu disiplin positif itu dengan benar, dan apa sih sebenarnya nilai kebajikan universal, memahami, mengingat-ingat juga tentang kebutuhan dasar kita sebagai manusia, memahami juga motivasi perilaku manusia, memahami 5 posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan bagaimana mengaplikasikan segitiga restitusi di sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, yang pertama tentang prinsip pembelajaran paradigma baru. Banyak sekali teman-teman yang bertanya gini, Bu, nanti emang benar kita akan kurikulum merdeka gitu. Toh nanti kalau ganti kabinet, ganti lagi kurikulumnya gitu ya. Sebenarnya yang sudah saya pelajari bukan itu, Bu, esensinya. Kurikulum itu memang harus selalu berubah. Kenapa? Karena memang kurikulum itu harus selalu seiring dengan kodrat anak pada zamannya. Kalau dulu waktu kita mah gak ada handphone ya, Bu ya. Kita mah orang yang nurut-nurut aja kalau guru bilang apa. Tapi anak-anak sekarang kira-kira begitu apa enggak, Bu? Kan enggak ya. Anak-anak sekarang itu selalu ingin bebas, selalu rasa ingin tahunya lebih tinggi. Belum lagi gadgetnya yang memberikan dia banyak sekali akulturasi budaya macam-macam dalam negeri, luar negeri, belum lagi yang positif, yang negatif. Nah, seperti itulah gitu ya. Maka kurikulum itu harus berubah-ubah. Entah itu namanya, tapi apa yang ada di kurikulum merdeka itu. Karena memang mengingatkan kita pada, makanya banyak yang bilang kayak gini, oh ternyata ini balik lagi ya ke sistem yang dulu. Ke sistem yang dulu, emang iya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena guru-guru yang zaman dulu tuh guru-guru seperti Pak Sastra, Bu Esi gitu ya, Pak Denny Supriyadi, itu saya masih ingat ya Pak ya. Almarhum Bapak saya, Pak Wawan, itu memang mereka itu benar-benar memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip pemikiran di Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran itu. Kita sudah enggak. Nah, untuk itu ayo saya ajak, saya juga sama-sama mengembalikan lagi citra kita sebagai guru itu ke situ gitu. Dikembalikan lagi gitu, biar kita itu bisa menjadi idola anak-anak sebagaimana kita mengidolakan guru-guru kita. Zaman dahulu itu masih keinget sampai sekarang. Nah, Bapak dan Ibu, yang pertama, prinsip pembelajaran sekarang itu dirancang itu berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tahap pencapaiannya sehingga menjadi bermakna dan menyenangkan. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Boleh jadi di materi yang sama kita memberikan nilai atau rubrik penilaian yang berbeda-beda kepada anak. Kalau misalkan ada anak yang tidak suka membaca tapi dia suka menggambar,
main handphone, IT, ya kita arahkan dia juga untuk bereksplorasi di situ. Ada anak yang memang senang mendengarkan, ya kita biarkan dia mendengarkan dan memahami apa yang kita sampaikan itu dengan cara mendengarkan. Jadi yang namanya berdiferensiasi ini kita ingat lagi Bu yang kayak audio, anak-anak yang belajarnya audio, anak-anak yang belajarnya visual, dan kinestetik yang kayak gitu. Artinya kita di kelas itu tidak boleh merasa terganggu jika ada anak yang kok belajarnya nggak bener. Itu tandanya kita Bu, kita yang metodenya belum berdiferensiasi. Jadi jangan sekaku itu menilai bahwa semua anak itu harus 90 di soal yang sama. Karena boleh jadi cara dia memahaminya itu berbeda-beda caranya. Jadi benar-benar kurikulum sekarang itu memberikan kita, makanya merdeka itu, karena memberikan kita nanti sebagai guru kewenangan untuk memilah-milah anak itu sesuai dengan kompetensi dia, ketercapaian dia. Nanti mah gak akan ada buta kayak kurikulum, gak akan ada nilai-nilai anak harus segini segitu, enggak. Tapi nanti apa yang ditebalkan itu berbeda dengan yang kurikulum 2013 seperti itu. Yang kedua, pembelajaran itu dirancang untuk mengembangkan kompetensi dan karakter murid secara holistik sehingga mampu mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kaitannya dengan ini, nanti makanya di kelas itu kita benar-benar harus student center. Anak-anak yang berkegiatan kita hanya menjadi fasilitator saja. Seperti itu. Anak-anak yang menemukan permasalahan kita hanya menjadi orang yang menggiring dia untuk memahami mana yang betul, mana yang salah gitu di situ. Sehingga memang model-model pembelajaran yang harus kita sampaikan itu memang harus bervariasi. Nggak boleh ceramah aja. Kalaupun misalkan modelnya PBL, misalkan tapi metodenya pakai metode yang berbeda-beda, kita sesuaikan dengan materi-materi kita. Nanti untuk kesitunya lebih detail akan saya terangkan nanti ya. Terus yang ketiga, pembelajaran itu harus dirancang untuk membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat. Artinya yang paling harus ditebalkan adalah bukan nilai anak saat ini, tapi bagaimana memunculkan giroh anak untuk dia itu gak berhenti belajar setelah dia mengerti, tapi dia tuh harus senang gitu sama belajar tuh. Oh iya benar, kamu coba nanti cari lagi. Oh iya itu udah keren banget, coba nanti cari lagi di mana nih. Jadi dia itu punya giroh atau semangat untuk selalu mencari tahu, belajar terus dan terus. Gitu. Karena nanti kalau misalkan kita berhasil mewujudkan pembelajar sepanjang hayat, nggak akan ada lagi Bu orang-orang yang mager. Udah jadi guru tapi gak mau belajar lagi, udah jadi direktur berhenti belajar, ya kayak gitu Bu. Padahal kan yang namanya zaman itu berubah-ubah. Ya kita itu harus tetap mengikuti zaman, gimana caranya ya dengan belajar. Yang selanjutnya, pembelajaran dirancang sesuai dengan konteks lingkungan dan budaya murid, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Misalkan gini Bu, ada misalkan di IPA itu cara mengawetkan ikan laut misalkan. Tapi kita di sini kan bukan tinggal di daerah laut gitu ya, dimana ikan-ikan laut itu akan sulit sekali didapatkan. Tapi kita ini ada di daerah perkebunan yang mungkin saja banyaknya tuh tomat gitu, cabai. Nah, di buku teks misalkan, di buku teks itu pengawetan itu tentang ikan laut itu. Nah, kita boleh sekali nanti merubah apa yang ada di buku teks dan sesuaikan dengan keadaan lingkungan kita. Artinya pengawetannya tetap, tapi yang diawetinnya misalkan tomat, yang diawetinnya sayuran. Gimana caranya biar sayuran itu bisa awet dalam waktu sekian? Gimana cara kita sana? Seperti itulah ya. Nah, selanjutnya pembelajaran berorientasi pada masa depan berkelanjutan. Misalnya masa depan berkelanjutan apa? Kayak gini Bapak dan Ibu tuh di prakarya misalkan, ketika kita ngomongin tentang limbah misalkan gitu ya, sampah-sampah organik dan non-organik misalkan, bagaimana anak mengolah sampah itu. Ya kita kasih tahu tuh sama dia bahwa plastik itu tidak bisa terurai, harusnya begini, harusnya begitu, sampai muncul nanti kesadaran di diri dia itu untuk selalu kalau melihat yang kayak gini tuh pengennya itu mendaur ulang aja, nggak pengen membuang gitu. Yang seperti itu yang dimaksud dengan masa depan berkelanjutan. Selanjutnya, apa makna disiplin positif
Universal. Bapak dan Ibu, kita boleh nggak sebelumnya saya minta Bapak dan Ibu menyampaikan dulu, adakah yang ingin memberitahu saya tentang makna disiplin yang Bapak Ibu pahami? Silakan Bu Fer. Patuh pada aturan. Patuh pada aturan. Lalu yang lain? Ada nggak, Bu Sri? Disiplin itu salah satu sikap yang harus mengikuti apa yang sudah dibuat. Jika melakukannya dia dengan baik, maka dia harus mendapatkan reward. Sedangkan jika tidak melakukan hal yang baik, maka dikasih punishment. Itu biasanya yang lebih juga. Iya betul sekali. Memang beberapa dari kita, itu saya juga dulu menganggap disiplin itu seperti itu, patuh sama aturan. Disiplin itu ya kita harus taat, kalau taat kita dapat reward, kalau enggak kita dapat punishment, seperti itu. Tapi ternyata Bapak dan Ibu, Ki Hajar Dewantara itu memaknai disiplin positif itu bukan seperti itu. Bangsa yang merdeka itu adalah bangsa yang mendisiplinkan dirinya. Karena kalau dirinya sudah mendisiplinkan diri sendiri gitu, maka tidak akan ada orang yang bisa menjajah dia gitu. Itu sih bahasa-bahasa saya ya. Artinya apa yang namanya disiplin positif itu? Bukan aturan dipajang terus kita mesti patuh sama itu. Jatuhnya jadi nggak nyaman. Jatuhnya jadi kadang-kadang ada Bu omongan peraturan itu ada untuk dilanggar, misalkan yang kayak gitu. Berarti itu kesadaran ya? Iya. Ya, sedikit lebih. Iya, gimana Pak? Iya. Nah, betul. Menjadi contoh daripada memberi contoh, betul banget Pak. Ini Bapak udah paham lebih dulu. Itu cuma sekedar mengingatkan aja bahwa ternyata yang namanya disiplin itu harus muncul dari diri. Karena memang kontrol itu ada di diri. Siapa yang kalau saya megang ini nih, siapa yang bisa melempar? Saya. Mau lempar ke siapa? Saya, bukan orang lain. Artinya mau seperti apa kita terhadap peraturan-peraturan yang ada, mau seperti apa kita menjadi guru, mau seperti apa kita happy dan sebagainya, itu tergantung diri kita, Bapak dan Ibu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah punya disiplin positif itu dalam diri? Ya ada. Tapi misalkan hanya untuk kebahagiaan diri saja dulu, misalkan sekarang. Nah sekarang di dunia kerja, di profesi, sudah adakah disiplin positif? Coba. Sudahkah Bapak dan Ibu datang di 7.15 setiap harinya? Udah, keren. Sudahkah Bapak dan Ibu berkoordinasi misalkan jika akan terlambat ke sekolah, misalkan gitu? Sudahkah Bapak dan Ibu sharing sama temen gitu kalau ada masalah, misalkan anak-anak? Sering. Sudahkah Bapak dan Ibu ikut dalam sholat zuhur berjamaah misalkan ya kayak gitu? Pernahkah Bapak dan Ibu tanpa woro-woro di grup itu 7.15 di hari Senin itu selalu ada untuk upacara? Atau nunggu mundur mana ya guru gitu kan? Nah yang seperti itu. Artinya apa Bapak dan Ibu? Hari ini saya ingin nanti Bapak dan Ibu yang menentukan nilai-nilai kebajikan yang harus Bapak dan Ibu taati. Sehingga nanti Pak Iman, jika ada yang melanggar, maka kita memposisikan diri kita sebagai manajer nanti, kita lihat ya. Terus yang selanjutnya, nilai kebajikan universal itu apa? Nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai atau keyakinan yang baik, yang tidak mengandung ras gitu, agama, tapi nilai-nilai umum yang harus kita patuhi bersama di dalam lingkungan kita. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Nah, kaitannya dengan disiplin positif Bapak dan Ibu, ternyata kadang-kadang banyak pelanggaran itu karena ini. Kebutuhan dasar manusia ini, bertahan hidup. Anak-anak yang dia becengek, duit nawahan, kan dapur kudu ngebul. Nah, misalkan itu salah satunya pelanggaran yang ada itu karena memang kebutuhan kita itu untuk bertahan hidup Bapak dan Ibu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, emang orang yang datang mesti absen. Orang datang lain tiba-tiba absen segelintir, ya kan. Jadi nggak ngerasa kerja kita yang kemarin tuh nggak dihargai misalkan gitu. Itu salah satunya. Yang ketiga, penguasaan. Sampai kita semua tuh pengen loh Bu berkuasa gitu. Cuma ayo gitu ya. Nah ya pada saya gitu kayak itu Bu. Yang kayak gitu itu juga memang kebutuhan diri.
Maka kadang-kadang Dika itu katoel, udah melanggar jatuhnya. Lanjut kebebasan. Sampai kita juga pengen bebas dong, free. Gitu. Tapi Bapak dan Ibu, sebenarnya kalau saya ya ngomongin tentang kebebasan menjadi guru, kita ini alhamdulillah loh Bu, sama Allah itu disimpan di swasta. Saya teman-teman saya di PNS itu ya Allah luar biasa Bu. Jam 3 tuh mereka bener-bener nggak boleh kemana-mana. Nggak bisa Ibu, nggak bisa kesana dulu, masa nanti saya harus datang lagi ke fingerprint. Ya Allah sampai segitunya. Bahkan liburan aja mereka kayak gitu Bu. Kita, ya kita. Enggak Bu, saya bikin nggak sesuai. Mau gaji berjuta-juta, kalau kita digituin mah Bu, nggak akan sesuai. Suami saya Bu, gajinya berjuta-juta, tapi setiap kali saya liburan dia nggak pernah ada. Setiap kali Idul Fitri dia nggak pernah bisa kumpul sama orang tua. Kebayang nggak Bu? Enggak. Karena apa? Nggak bisa, karena waktu. Karena waktu. Jadi maksud saya, kaitannya dengan itu kita masih bersyukur bahwa segimanapun woro-woronya Pak Iman, Pak Sastra, sebenarnya nggak menghukum kebebasan kita. Hanya sekedar datang Bapak dan Ibu di waktu yang harus. Senin sampai Kamis doang, Jumat setengah hari gitu. Pengennya pagi datang, kalau ada anak manage gimana caranya, biar semuanya itu teratasi gitu. Karena kan yang namanya kayak gitu tuh komitmen, ya kan, konsekuen. Selanjutnya kesenangan. Karena kita pengen fun gitu, pengen seneng aja gitu kan. Ada tiba-tiba temen ngajak hangout, ada jam pelajaran, jadi pergi aja misalkan kayak gitu, biarin anak-anak. Padahal biarin anak-anaknya itu dalam 2 jam itu mengganggu seluruh stabilitas nasional di SMP IPC misalkan kayak gitu. Yang kayak gitu ya Bu ya. Selanjutnya ini tentang motivasi yang tadi Bu Sri bilang, bahwa motivasi kita berperilaku itu ada 3. Yang pertama itu karena kita menghindari ketidaknyamanan, daripada nanti sama Pak Somani apa main dikasih surat cinta misalkan. Kayak kita kemarin dapat surat cinta ya Bu ya. Lebih baik datang aja misalkan, daripada ditegur Pak Sastra, Pak Irman datang aja, itu bisa kayak gitu. Terus yang kedua untuk mendapatkan reward, penghargaan dari orang lain. Biar dipuji sama ini itu, maka kita datangnya tepat waktu misalkan. Nah yang ketiga ini, nah yang ke-1 sama yang kedua Bapak dan Ibu, ini adalah motivasi yang masih. Kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi kan kalau ibu ditegur kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya?
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biar saya lari kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bangun bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Keluar, aku lagi Dalam keluar. sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Bisa berperilaku. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Iya Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Luar biasa. Nah itu dia tentang 5 posisi kontrol
kontrol restitusi. Kita diarahkan Bapak dan Ibu guru untuk ada minimal di posisi pemantau. Artinya kita harus kenalkan anak pada konsekuensi. Nah, yang namanya konsekuensi berarti kan harus ada sebelumnya keyakinan-keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah mereka susun bersama. Nah, begitu juga kita nih Bapak dan Ibu. Hari ini saya akan sebelum nanti ke anak-anak, besok Bapak dan Ibu, wali kelas itu akan diminta untuk membuat keyakinan kelas bersama anak-anak di kelasnya masing-masing. Jadi nanti keyakinan kelas itu dibuat oleh anak-anak bersama Bapak Ibu wali kelas besok. Ya, jadi besok itu kegiatannya itu hanya istighosah. Selesai istighosah, nanti semua anak masuk ke kelasnya, wali kelas harus masuk ke kelas masing-masing untuk membuat keyakinan kelas bersama anak-anak di kelasnya. Nah, alurnya seperti ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu boleh melihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Artinya nanti Bapak dan Ibu boleh bagikan seperti ini. Nanti kita praktekkan. Hari ini kita akan membuat keyakinan guru dulu. Seperti anak-anak membuat keyakinan kelas, kita akan membuat keyakinan guru yang nanti keyakinan guru itu akan menjadi tata tertib yang kita sepakati bersama. Maka jika nanti ada yang melanggar, Bapak Ibu akan diberitahukan konsekuensinya. Kemarin kan sudah keyakinannya ada. Kira-kira Bapak Ibu apa yang harus Bapak Ibu kuatkan lagi? Misalkan ya, dari keyakinan yang ada, misalkan seperti itu. Nah, nanti ditempelin Bapak dan Ibu, semua anak harus bikin. Kalau ada yang sama nanti disatukan saja. Kalau ada yang berbeda, misalkan keyakinan kelas itu macam apa? Saling menghargai antar teman. Boleh minum di jam istirahat di kelas, atau tidak boleh membuang sampah sembarangan, yang seperti itu. Nilai-nilai kebijakan yang harus disepakati oleh anak-anak di kelas itu. Sehingga nanti kalau misalkan ada anak-anak yang melanggar disiplin itu, bisa diarahkan ke konsekuensinya, atau bahkan bisa dilakukan manajerial untuk memposisi mengatasi anak-anak yang tidak disiplin itu di kelas kita. Jadi tidak akan ada mudah-mudahan anjing dan sebagainya gitu, ya. Nanti setelah itu disempurnakan tuh Bapak dan Ibu, dibahas satu persatu. Berarti yang pertama nilai kebajikannya ini, gimana, sepakat apa enggak? Apa yang harus dilakukan untuk menyepakati ini? Kayak gimana sih maksudnya aturan ini teh ditaati? Kalau ada pelanggarannya seperti apa? Seperti itu dibahas Bapak dan Ibu satu persatu. Nanti selesai itu dibuatlah poster. Mau pakai kanva, mau pakai karton, pokoknya dibikin posternya lalu ditempel di kelasnya masing-masing. Keyakinan kelas 81 apa bentuknya? Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita akan memulai membuat keyakinan guru dulu. Membuat keyakinan guru dulu. Kalau satu persatu lama-lama di kosong kelas, padahal belum selesai. Ya, kita akan membuat keyakinan guru dulu ya Bapak dan Ibu. Saya ingin meminta Bapak dan Ibu untuk membuat satu nilai kebajikan yang universal yang harus kita sepakati bersama Bapak dan Ibu. Persilakan dimulai dari Pak Iman. Ustaz, tolong bagi buat satu nilai kebajikan. Kendala yang tidak hadir. Iya, sok Bapak. Nah, inilah kendala yang tidak hadir nanti. Nah, baik Pak, ditulis aja di situ. Nanti kita share hasilnya. Ya, sebenarnya makanya kemarin saya bilang ini sifatnya wajib gitu karena memang penting. Karena ini tuh kaitannya nanti yang harus kita sepakati bersama. Maka nanti insya Allah untuk tindak lanjutnya saya samperin aja paling Pak guru-guru yang tidak hadir. Nanti berdasarkan keyakinan yang sudah kita buat, mereka harus ya. Oh, untuk anak, iya. Nanti anak-anak juga besok bagaimana? Iya. Nanti saya ini di grup. Keyakinan guru. Jadi nilai apa yang harus sama-sama kita sepakati menurut Bapak dan Ibu? Oh, kemarin teman-teman ini kurangnya misalkan tidak pernah hadir pada kegiatan pembiasaan, tulis kan? Atau misalkan tidak tepat waktu. Ya, harapan yang nanti itu akan diperbaiki oleh kita bersama-sama gitu. Disepakati oleh kita bersama-sama. Sehingga nanti kalau kita melanggar, ya kita berarti melanggar apa yang kita sepakati bersama gitu Bu. Bukan melanggar tata tertib yang terpampang gitu.
Ibu. Seolah kita menyusun tata tertib ya Pak ya. Gitu. Satu boleh dua. Satu boleh. Boleh Bapak tadi. Nah baiklah, sambil kita menyusun sama-sama, nanti akan kita bahas juga. Terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk yang pertama tentang penyebarluasan pemahaman budaya positif sudah saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Bismillah, kita lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh nanti sambil bertanya ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Hartati Handayani. Saya mengajar di sekolah swasta yaitu di SMP YPC Cisarua Bogor. Saya rekan dari Ibu Raden Nurus Sobaria. Beliau mengajar sebagai guru bahasa Indonesia dan beliau juga sebagai guru penggerak yang aktif. Kemajuan teknologi bisa mengubah aspek kehidupan dunia pendidikan. Jika hanya intelektual anak saja yang diutamakan, maka siswa akan mempunyai sifat yang individualis, bukan sifat yang humoris, harmonis, atau sosialis yang tinggi. Dengan adanya guru penggerak yang diikuti oleh Ibu Raden Nurus Sobaria, saya sedikit banyak sudah mendapatkan ilmu yang mengubah paradigma guru untuk hanya bertugas sebagai pengajar atau pendidik saja dengan terapan ilmu yang itu-itu saja. Maka dengan adanya keyakinan budaya positif, maka hubungan kita menjadi dua arah yang sangat baik. Guru kembangkan intelektual budaya positif kepada anak didiknya, mengajak untuk membuat suatu aturan yang menggunakan bahasa yang dipahami oleh siswa, dan aturan itu harus ditunjang dengan reward atau hukuman yang mendidik. Utamakan dialog yang baik antara guru, wali kelas, dan siswa. Semoga keyakinan budaya positif ini bisa berlangsung lama, konsisten, dan konsekuen dalam pelaksanaannya. Dan untuk Bu Nur, tetap semangat untuk menjadi guru penggerak. Kami menunggu ilmunya. Ada kata-kata yang baik dari saya. Anak lebih percaya kepada perilaku daripada perkataan yang diulang-ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.